Pernah kepikiran nggak sih gimana pencarian makanan itu membentuk kita jadi seperti sekarang ini? Hari ini kita akan melakukan perjalanan epik jutaan tahun ke belakang untuk mengungkap kisah yang luar biasa ini. Pernah nggak nanya ke diri sendiri, kenapa ya kok kita suka banget sama yang manis-manis? Jawabannya itu bukan ada di tren diet zaman sekarang, tapi jauh terkunci di dalam masa lalu evolusi kita. Dan ceritanya, ya dimulai dari piring makan Anda. Oke, mari kita mulai petualangannya. Jadi, kisah nutrisi kita itu akarnya jutaan tahun lalu bareng para hominin awal. Kunci mereka untuk bisa bertahan hidup itu apa sih? Ternyata bukan karena mereka pemilih makanan, tapi justru sebaliknya, mereka super fleksibel. Menu mereka itu ya apa saja yang bisa ditemukan. Dan dengan lompatan teknologi pertama mereka, yaitu perkakas batu yang sederhana, mereka itu seakan-akan membuka kulkas alam yang baru. Mereka bisa memecahkan tulang untuk mendapatkan sumsum, sebuah makanan super padat kalori yang sebelumnya mustahil dijangkau. Lalu, muncullah Homo erectus. Nah, disinilah titik baliknya. Terjadi sebuah pergeseran besar menuju pola makan yang lebih banyak daging. Sebuah langkah yang benar-benar akan merombak biologi kita untuk selamanya. Nah, ini bagian yang paling keren. Gimana caranya tubuh kita membayar untuk otak yang makin besar dan boros energi ini? Jawabannya ada di sebuah ide brilian yang disebut hipotesis jaringan mahal. Dan tabel ini menjelaskan semuanya dengan sangat gamblang. Dengan beralih ke daging yang lebih gampang dicerna, kita nggak perlu lagi usus yang super besar dan panjang. Energi yang tadinya habis buat mencerna serat seharian, sekarang bisa dialihkan untuk ngasih makan organ yang paling rakus, otak kita yang lagi tumbuh pesat. Otak yang lebih besar membuat alat yang lebih canggih untuk mendapatkan lebih banyak daging. Sebuah siklus yang benar-benar mengubah permainan. Lompatan besar berikutnya bukan lagi soal apa yang kita makan, tapi bagaimana kita menyiapkannya. Inilah dia, revolusi teknologi yang mengubah makanan kita bahkan sebelum masuk ke mulut kita, yaitu memasak. Memasak itu pada dasarnya seperti pencernaan di luar tubuh. Ini adalah sebuah life hack biologis pertama. Kita jadi dapat lebih banyak energi dari makanan yang sama, membuat makanan jadi lebih aman, dan bahkan ini membentuk ulang wajah kita loh. Rahang dan gigi kita jadi lebih kecil karena makanannya lebih empuk. Dan ini bukan lagi sekedar teori, bukti definitif paling tua tentang memasak yang terkendali itu ditemukan di Israel. Umurnya 780.000 tahun yang lalu. Ini menunjukkan kalau nenek moyang kita sudah jago menguasai api untuk memasak dari zaman dulu banget. Jadi poin krusialnya begini, api dan masakan nggak cuma mengisi perut kita. Perapian menjadi pusat kehidupan sosial yang pertama. Tempat kita berkumpul, berbagi cerita, merencanakan perburuan, dan memperkuat ikatan yang pada akhirnya melahirkan kebudayaan. Sekarang, ayo kita lompat maju ke revolusi berikutnya, pertanian. Ini sering banget dianggap sebagai langkah terbesar peradaban manusia. Tapi, kalau kita bertanya pada kerangka nenek moyang kita, ceritanya ternyata jauh lebih rumit. Inilah yang disebut paradoks sang petani. Betul, pertanian memang memungkinkan kita menopang populasi yang jauh lebih besar. Tapi ini seperti jebakan kemewahan. Kita menukar pola makan yang beragam dengan ketergantungan pada segelintir tanaman pokok saja, seperti gandum atau padi. Kuantitasnya memang menang, tapi kualitasnya kalah telak. Mau bukti paling mencolok dari perubahan ini? Lihat saja penurunan tinggi badan rata-rata ini. Turun drastis. Ini adalah tanda yang jelas dari stres nutrisi dan kekurangan gizi kronis yang dialami para petani pertama. Nah, yang benar-benar mengejutkan dari slide ini adalah datanya yang berasal dari kerangka kuno. Coba lihat, anemia defisiensi besi menjadi 4 kali lebih umum, dan penyakit menular melonjak 3 kali lipat. Gigi berlubang menjadi wabah. Ini benar-benar mengungkap sisi gelap dari revolusi pertanian yang jarang diceritakan. Tapi cerita kita nggak berhenti di situ. Pola makan baru ini menciptakan tekanan seleksi yang begitu kuat sampai-sampai mulai mengubah DNA kita. Ini adalah proses luar biasa yang disebut koevolusi gen budaya, di mana budaya kita, apa yang kita makan, secara harfiah membentuk ulang genetika kita. Contoh paling klasiknya adalah kemampuan minum susu saat dewasa. Awalnya, semua manusia kehilangan kemampuan ini setelah masa bayi.
Namun, di komunitas peternak, sebuah mutasi yang memungkinkan pencernaan laktosa seumur hidup menyebar seperti api. Kemungkinan besar karena susu menjadi sumber kalori penyelamat saat panen gagal. Demikian pula, populasi yang makan banyak pati, seperti nasi dan roti, berevolusi untuk memiliki lebih banyak salinan gen AMY1. Anggap saja ini sebagai alat genetik tambahan di air liur kita untuk memecah karbohidrat dengan lebih efisien. Gen kita benar-benar beradaptasi dengan isi piring kita. Ini membawa kita ke hari ini. Seluruh perjalanan panjang ini memuncak pada satu konsep kunci untuk memahami krisis kesehatan modern, hipotesis ketidaksesuaian evolusioner. Sederhananya begini, perangkat keras genetik kita ditempa selama jutaan tahun di sabana, tapi kini harus berjalan di sistem operasi dunia modern yang penuh dengan sofa dan makanan cepat saji. Sifat yang dulu membantu kita bertahan hidup, sekarang justru menjadi sumber penyakit. Memahami sejarah mendalam ini bukan berarti kita semua harus kembali hidup seperti manusia gua. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk menyadari adanya gema purba di dalam tubuh kita. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Apakah makanan di piring Anda benar-benar memberi nutrisi pada tubuh purba Anda?